الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا Mohon softnya yang masih kosong di depannya bisa diisi. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما
الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah senantiasa mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, senantiasa kita mengingat kembali tentang nikmat Allah
yang sangat besar kepada kita. Kalau kita sadari bahwasannya nikmat Allah kepada kita sangatlah besar, terutama nikmat umur kita. Semakin tambah hari, bahkan tambah jam, detik bahkan yang kita lalui, sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwasannya Assalamualaikum. a'maru ummati, Mana dibantu lu? umur umatku Iya. adalah baina sittina wa sab'in, Pagi. antara Tapi 60 kurang dan tahu 70 tahun saja. Setidaknya jam-jam. Artinya Lah mungkin atau setengah 9. ketika kita bertambah umur, sesungguhnya bukan bertambah panjang usia kita, tetapi bertambah umur sesungguhnya semakin berkurang jatah usia kita di muka bumi ini. Kalau jatah umur kita adalah mendapat kuota maksimal misalkan 70 tahun misalkan, sebagaimana sabda Nabi tadi, maka mari kita berhitung mundur hari ini. Jika umur kita hari ini telah 40 tahun kita lalui, maka kalau sekarang kita telah melalui 40 berarti kurang 30 tahun saja kita di muka bumi ini. Itu kalau jatah umur kita 70 tahun. Kalau jatah kita ternyata 60, maka berarti kurang 20 tahun saja. Atau bahkan bisa jadi hari ini adalah hari-hari terakhir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala nikmat hidup kita, nikmat kesehatan kita, nikmat kesempatan kita. Semoga kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, setiap hari bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapanpun Allah mengambil nyawa kita, semoga Allah pernah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam mari senantiasa kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pesan ketakwaan pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengajak para hadirin sekalian untuk kembali meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah Allah tunjukkan kepada kita bahwasannya beliau adalah contoh tauladan terbaik dalam keluarga beliau untuk kita seluruh kaum umat manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada contoh, ada uswah terbaik buat kalian di dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama beliau, keluarga beliau yang senantiasa mendampingi beliau dengan setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengkaji kehidupan beliau, setidaknya ada 4 tauladan yang bisa kita ambil. Tauladan dalam arti dalam skup kita sebagai pribadi seorang muslim, skup kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga jika itu bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian sebagai penanggung jawab di rumah tangganya, bahkan skup masyarakat secara luas, bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam kondisi-kondisi yang bisa jadi mungkin akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya kita alami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keteguhan beliau memegang prinsip kebenaran. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang yang teguh dalam pendiriannya, teguh dalam keimanannya, bahkan sejak muda hingga tua beliau. Dalam kaitan ini, ada satu kisah yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika beliau masih muda, dengan gagah berani, ketika kondisi masyarakat di kanan kirinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai tauhid yang beliau yakini, beliau dengan gagah berani mempertahankan keimanannya.
Bahkan bukan hanya beliau tidak sesuai, artinya senantiasa mempertahankan dirinya untuk istiqomah, tapi beliau bahkan berani untuk menyampaikan ide-ide perubahan itu di tengah-tengah masyarakatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika tua, beliau diuji kembali oleh Allah Ta'ala keteguhan beliau dengan perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu ini bukan suatu perintah yang ringan. Bayangkan, beliau seorang yang sudah sepuh, belum juga punya putra. Konon dalam sirahnya beliau lebih dari 40 tahun beliau menunggu untuk mendapatkan keturunan, tidak juga punya keturunan. Kemudian Allah memberikan beliau punya keturunan, seorang Nabiullah Ismail alaihissalam, yang waktu masa kecilnya begitu sangat menarik. Bayangkan ketika seorang bapak atau ibu menunggu keturunan sekian lamanya, kemudian punya keturunan dalam kondisi yang begitu menarik hati, lucu-lucunya turun perintah untuk menyembelihnya. Tentu ini bukan suatu perintah yang mudah, bukan perintah yang ringan, tetapi kemudian beliau menunjukkan keteguhan hati beliau, bagaimana beliau senantiasa yakin dengan nilai-nilai tauhid yang dipegangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah contoh terbaik bagi kita semuanya. Bagaimana kita berikhtiar, berusaha dalam rangka upaya kita meningkatkan ekstensi kita sebagai seorang kaum muslimin, seorang mukmin. Bagaimana kita senantiasa menguatkan diri kita dengan keyakinan-keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ujian akan sering, bahkan bisa jadi senantiasa mengiringi kita. Tetapi itulah kehidupan. Bagaimana Allah akan senantiasa melihat kita. Hatta na'lamal mujahidina minkum mas-sabirin. Allah akan memperhatikan kita sampai jelas di mana siapa mereka yang senantiasa menjadi orang-orang sabar atas musibah-musibah, atas ujian ini, dan senantiasa mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, bagaimana kita berikhtiar menjadi seorang pemuda, seorang muslimin, muslimat yang senantiasa teguh dalam pendirian kita yang kokoh, senantiasa yakin dan bersandarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ilallahi minasyababit ta'ib." Tidak ada yang lebih dicintai Allah melebihi seorang pemuda yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini merupakan satu tauladan kita yang pertama. Yang kedua, beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kritis. Ini adalah tauladan kedua untuk kita semuanya. Bagaimana kekritisan beliau menyikapi perubahan-perubahan, menyikapi kondisi yang ada di masyarakatnya. Tauladan ini menjadi penting bagi kita agar kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hadirin, kadang kita harus kritis menghadapi perubahan-perubahan yang ada, menghadapi berbagai kondisi yang silih berganti, menghadapi kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Senantiasa kritis sehingga kita bisa membedakan apakah ini mengarah kepada kebaikan atau justru kehancuran. Apakah ini mengarah kepada persatuan atau justru perpecahan? Apakah ini mengarah kepada surga atau neraka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap kritis yang ditandai dengan sikap yang kuat dan siap resiko. Ini adalah contoh dari baginda Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga ini merupakan pesan dari seorang Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang bagaimana kita perlu kokoh dalam pendirian kita. Beliau mengatakan dalam tafsir Al-Azharnya bahwasanya kalau tidak ada semangat seperti semangat Nabi Ibrahim, tidaklah akan ada perubahan kepada yang lebih baik di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, semangat untuk berubah dan merubah keadaan,
semangat untuk memperbaiki dan memperbaiki keadaan merupakan satu semangat yang luar biasa yang harus kita warisi hari ini. Bagaimana kita menyaksikan berbagai kondisi saat ini yang mungkin masih jauh dari nilai-nilai tuntunan Islam, maka tugas kita lah bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, dan memperbaiki bangsa negara kita dengan sentuhan-sentuhan dakwah Islam, dengan sentuhan-sentuhan semangat untuk menjadikan lahan dakwah, menjadikan ini sebagai lahan pahala kita. Bagaimana kita mengarahkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya adalah dalam kaitan kritis ini, dalam kaitan kita senantiasa kokoh dalam sikap kritis ini, tersirat dalam firman Allah surat Luqman surat ke-31 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah. Ini merekam kalimat seorang Luqman al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, ditambah dirikan salatmu, dirikan ibadah-ibadah dirimu pribadimu, kemudian ajak orang lain berbuat baik, mencegah keburukannya. Dan wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang mungkin akan mentimpamu. Hadir rahmatullah, bayangkan bagaimana pesan ini menjadi satu yang sangat indah. Kita pesankan pada generasi-generasi selanjutnya, pada anak-anak kita, bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa peduli memperbaiki dirinya, memperbaiki masyarakatnya, dan siap menerima apapun resiko-resiko yang ada. Dan inilah merupakan satu hal penting yang contoh dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita catat kembali untuk pesan pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, yakni adalah tentang kematangan pribadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nampak saat turun perintah untuk menyembelih putranya, bapak dan anak ini ternyata sama-sama pribadi yang matang. Bayangkan hadirin rahimakumullah, Allah merekam ini di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Allah berfirman merekam respon dari seorang anak yang bernama Ismail ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika ditanya oleh bapaknya, wahai anakku, ini ada perintah dari Allah nih. Apa perintahnya? yakni Allah merintah aku untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Bayangkan hadirin, kalau mungkin zaman kita sekarang pertanyaan itu kita sampaikan, wahai anakku, ini ada perintah dari Allah nih, mungkin tidak menyembelih lah, tapi memberikan beban tugas yang agak berat lah untuk anaknya, resiko untuk anaknya. Bayangkan apa yang terjadi jawabannya. Mungkin jawabannya akan berbeda sekali dengan jawaban Ismail alaihissalam. Tapi saat itu Ismail seorang pribadi yang matang, jiwanya matang dalam didikan, dalam tarbiyah seorang Ibrahim alaihissalam. Apa jawabannya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang ini perintah Allah, kalau ini merupakan ketentuan dan merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka jalankan ya bapakku, jalankan, laksanakan. Hadirin rahmatullah, bayangkan seorang anak begitu teguh, begitu yakin dengan takdir Allah, yakin dengan ketentuan Allah, yang pasti ketentuan Allah tidak akan menyalahi, tidak akan merugikan hambanya. Allah pasti tidak akan zalim pada hamba-hambanya. Maka keyakinan ini kepada ketetapan Allah atas perintah Allah ada pada diri Ismail alaihissalam.
Ya abadif'al ma tu'mar sadajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ya bapakku perintah Allah ini, maka aku akan jadi orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadir rahimakumullah, kematangan batin, kematangan jiwa ini sangat penting, apalagi dalam kaitan bagaimana kita menjadi seorang pembawa perubahan, seorang pencerah, seorang yang memberikan suatu nilai-nilai baru, kebaikan-kebaikan yang kemudian menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Tentu kematangan pribadi sangat penting. Bayangkan bagaimana ketika saat ini, ketika seorang yang berbuat baik bisa jadi dibalik, dibully habis-habisan. Orang yang berusaha taat pada Allah Ta'ala bisa jadi dibully habis-habisan. Di medsos, di dunia nyata habis rasanya. Maka bayangkan ketika pribadi itu belum matang, belum yakin sepenuhnya, pasti akan beda responnya. Lihatlah seorang Ismail alaihissalam, seorang pemuda tapi matang jiwanya. Dan memang kematangan jiwa tidak selalu berhubungan dengan umurnya. Maka bayangkan ini menjadi satu teladan penting untuk kita, untuk anak-anak kita. Ketika membawa nilai-nilai perubahan, membawa nilai-nilai kebaikan, kematangan batin perlu kita lakukan, perlu kita siapkan. Bagaimana kita menyiapkannya? Tentu berawal dari bagaimana tauhidnya kita tanamkan. Bagaimana dia yakin bahwasanya Allah tidak akan zalim pada hambanya. Bagaimana dia yakin bahwasanya Allah tidak akan ingkar janji. Dan Allah pasti akan menerima amal-amal soleh kita seberapapun besarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat adalah tentang semangat berjuang. Semangat untuk berusaha dan berjuang. Kita ketahui bahwasanya dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam ada sosok namanya Siti Hajar. Bunda Hajar adalah bunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan ketika beliau ditinggalkan seorang diri hanya dengan seorang bayi di daerah yang tidak dia kenal, daerah yang jauh dari pemukiman yang selama ini beliau tinggali. Mereka begitu sabarnya, mereka begitu semangat untuk menyongsong perintah-perintah Allah, ketika bahkan beliau harus sendiri karena ditinggal oleh sang suami untuk menjalankan perintah Allah. Beliau begitu menyongsong dengan kesabaran dan semangat untuk bagaimana dia berusaha untuk memenuhi putranya, kebutuhan air putranya saat itu. Masalah muslimin rahimakumullah, saat itu beliau Bunda Hajar berusaha mencari air. Bagaimana dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, balik lagi mencari air untuk anaknya yang menangis. Seorang bayi yang begitu membutuhkan air, membutuhkan makanan, dan seorang Siti Hajar begitu semangatnya, begitu luar biasanya. Bahkan halangan-halangan, rintangan beliau lewati, beliau songsong dengan semangat dan yakin. Dan tidak ada dalam sejarah kita yang mencatat beliau mengeluh atas kondisi ini. Bayangkan hadirin, seandainya hari itu kita terjadi hari ini. Misalkan seorang bapak berpamitan pada ibu bahwasanya nggak akan pulang sebulan misalkan karena berdakwah misalkan. Tidak sedikit mungkin yang akan mengeluh ibu-ibu. Sudah Pak, jangan lama-lama lah, keluarga kita bagaimana? Beda mungkin responnya. Tetapi itu manusiawi. Tetapi dalam kondisi dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berikhtiar bahwasanya tentu suksesnya dakwah kita akan ditunjang dan sangat-sangat penting dukungan dari para ibu-ibu, dukungan dari para bunda-bunda, para ummi di rumah. Kenapa? Karena bapak nggak akan bisa fokus, nggak akan fokus dalam dakwahnya ketika di rumah bermasalah, ketika di rumah tidak beres, ketika di rumah banyak hal-hal yang kemudian sedikit-sedikit mengeluh lagi, sehingga sang bapak akan menjadi susah fokus untuk berdakwahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang siap dalam berdakwah, siap secara pribadi, siap anak dan istri kita. Bahkan ibu-ibu jangan khawatir ketika sang bapak berdakwah, sang bapak ikut dalam berjuang menegakkan agama, menegakkan kalimat Allah ini, maka pahala akan banyak dapatkan.
Jangan khawatir, bukan hanya bapaknya yang dapat pahala, ibu di rumah dapat pahala. Karena sokongan, dukungan atas dakwah ini akan diberikan Allah pahala. Semuanya mendapatkan bagiannya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah dalam kesempatan yang penuh berkah ini, selain kita bersyukur pada Allah Ta'ala, mari kita berikhtiar meneladani kembali, meneladani contoh dari seorang Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai upaya meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Kita memiliki tugas untuk senantiasa ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullah, senantiasa takutlah pada Allah. Mari kita senantiasa ikhtiar meningkatkan ketakwaan ini. Mari kita senantiasa berikhtiar setiap ketemu Idul Adha, kita tingkatkan ketakwaan dengan kembali berikhtiar meneladani contoh yang telah Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita berikhtiar untuk senantiasa menjadi seorang hamba yang memegang prinsip-prinsip kebenaran. Pegang prinsip. Muda, jadi anak muda, jadilah anak muda yang punya prinsip. Punya prinsip kebenaran, yakin. Sampai tua tetap yakin pada Allah Ta'ala. Bahwasannya dialah Allah yang satu. Dialah Tuhan yang satu. Tidak dua, apalagi tiga, atau 10, bahkan 1000. Dia satu, Tuhan yang maha hebat. Dialah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jadilah orang yang kritis. Senantiasa kritis. Kenapa? Karena memang perubahan ini senantiasa diwarnai macam-macam. Apalagi saat ini berseliweran misalkan di medsos, di media-media yang lain. Sangat penting kita sikap kritis kita. Apakah ini benar, apakah salah? Apakah ini jalan kebaikan atau jalan keburukan? Apakah ini ke surga atau ke neraka? Kemudian yang ketiga, jadilah seorang hamba yang memiliki kematangan pribadi. Bagaimana pribadi kita tempa terus. Tempa diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita. Bagaimana mereka memiliki kematangan pribadi. Siap ketika ada resiko-resiko dakwah. Siap ketika ada resiko-resiko di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah bagian dari kematangan pribadi. Di saat yang sama, hari ini kita memiliki tugas untuk kembali menyerukan persatuan umat ini. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika akhir zaman, maka kaum muslimin akan terpecah belah. Dan banyak sekali ragamnya hari ini. Jangankan urusan beda ormas, beda baju partai, beda wilayah saja sudah menjadi perbedaan yang semakin memperparah keadaan. Ingatlah Allah berfirman dalam surat As-Saff bahwasanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai kalau kita berjuang bersama-sama dalam satu shaf yang kuat, bagaimana seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Lihatlah bangunan, lihatlah tembok-tembok di sekeliling kita ini. Tidak satu jenis memang. Apakah semua dari batu bata? Tidak. Ada yang jadi batu bata, ada pasirnya, ada semennya. Tapi semua dirangkai menjadi satu harmoni, jadi bangunan yang kuat. Tidak harus sama untuk bersatu. Tidak harus sama, tidak harus seragam untuk bersatu. Tapi bagaimana kita merangkai satu harmoni, bahwasannya bangunan yang kuat ini lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, jadilah kita menjadi seorang yang senantiasa bersemangat berjuang, bersemangat untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini yang mungkin hari ini membutuhkan semakin banyak uluran tangan kita untuk berbuat bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Bangkit ketika pasca pandemi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari keterpurukan ekonomi, dari berbagai ancaman akidah, karena ekonomi yang semakin tidak menentu, kemudian ancaman akidah juga menjelang. Hadirin rahimakumullah, sebagai data saja, bahwasannya baru ada penelitian tentang indeks rawan pemurtadan. Di negeri kita ini ternyata ada 17 provinsi yang memiliki indeks di atas 0,5. Sangat tinggi kerawanan pemurtadannya. Bahkan di Jawa Timur ada satu wilayah yang menurunnya jumlah populasi muslim mencapai angka 30, hampir 30%. Jadi 29,63%. Masya Allah, ini merupakan subhanallah, ini merupakan satu fenomena yang harus kita antisipasi bersama. Mari kita berusaha menjadi lebih baik.
Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kekuatan pribadi, menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat pada Allah, semakin hari semakin bertakwa pada Allah Ta'ala, semakin hari semakin mencontoh, menyesuaikan diri dengan contoh Rasulullah SAW dan bermanfaat bagi sekeliling kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumid dhallin wal kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, dan seluruh kaum muslimin yang telah berbuat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan solihah ya Allah. Mohon bimbing anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka sebagai penyejuk hati kami, menjadi penyejuk mata-mata kami ya Allah. Berikan mereka penjagaan-Mu ya Allah dari kerusakan budaya, kerusakan berbagai hal di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon Kau ampuni para orang-orang tua kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah. Mohon berikan petunjuk-Mu ya Allah, sehingga mereka menjadi pemimpin yang bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi kami semua ya Allah, yang menyelamatkan kami dalam kondisi saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami pemimpin yang menjadi teladan kebaikan ya Allah, yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah, penenang batin-batin kami ketika menestapa, menerpa, ketika musibah datang ya Allah. Jadikan mereka orang-orang pemimpin kami menjadi contoh teladan kebaikan buat kami sekeluarga dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima ibadah kami ya Allah. Mohon Kau terima amalan kami ya Allah, salat kami, puasa kami, sedekah kami, baca Quran kami, dan seluruh amal kami ya Allah. Mohon Kau terima ya Allah. Mohon Kau ampuni jika di dalamnya ada kurang-kurang ikhlasnya, jika di dalamnya ada kurang-kurang sesuainya dengan contoh Nabi-Mu ya Allah, jika di dalamnya ada hal-hal yang lain yang Kau lebih tahu daripada kami ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kesyirikan ada di sana sini ya Allah. Mohon bimbing kami, jaga kami ya Allah, jauh dari kesyirikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Ampuni kami dan keluarga kami ya Allah jika masih ada di dalamnya nilai kesyirikan ya Allah. Bimbing kami memperbaiki diri ya Rabb, bimbing kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon Engkau berikan kami rizki yang halal dan barokah, putra putri yang soleh dan solihah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan binaringan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar